pertama bulan Agustus ini, saya akan mengajak kita semuanya mendalami bagian daripada firman Tuhan yang akan menolong kita semuanya mengerti seperti apa seharusnya kita membangun kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang merupakan tema besar gereja kita ini, yakni di mana Tuhan akan melepaskan kuasa yang spesial, kuasa dan kekuatan yang istimewa bagi mereka-mereka yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, yang percaya padanya. Supaya ini menjadi realita atau menjadi kenyataan, maka apa yang kita bahas ini menjadi salah satu hal penting yang akan menolong kita ada di posisi tema yang menjadi kenyataan tersebut. Karena itu Ibu Bapak, sikap yang hebat merupakan topik pembahasan kita sepanjang bulan Agustus ini. Dan kita akan mengawali pembahasan tema ini dengan membaca ayat Alkitab kita, yakni kitab Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Sikap yang hebat merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan supaya kuasa yang spesial dari Allah itu bisa dilepaskan atas kita. Seperti apa pentingnya sikap yang hebat ini? Nah, kita baca dulu ayat Alkitab, yakni kitab Filipi pasal yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayat 22. Saudara yang sudah ketemu ayat Alkitabnya, mari kita membaca bersama-sama. Sekali lagi Filipi 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Hitungan ketiga, kita baca 1, 2, 3, iya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidup, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Terus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Teks pasal 1 ayat 1 kitab Filipi memberitahukan kepada kita sekalian siapa sesungguhnya penulis kitab Filipi ini. Dari teks itu kita bisa tahu Ibu Bapak bahwa Rasul Paulus adalah penulis dari kitab Filipi ini. Bahkan keterangan kitab itu memberitahukan pula bahwa Rasul Paulus dalam menulis surat ini dibantu oleh anak rohaninya yang bernama Timotius. Dari keterangan-keterangan pasal demi pasal, kita mengetahui bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma karena pemberitaan Injil, tepatnya pada tahun 61 sampai 62 Masehi. Antara tahun itu maka kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hal yang menarik dari pembacaan kita tentang tulisan Rasul Paulus di kitab Filipi pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22 ini, kita bisa melihat Ibu Bapak bahwa Rasul Paulus ini ternyata rasul yang paling unggul dan sangat berhasil jika dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya yang ada pada zaman itu. Kita tahu ada 12 orang jumlah rasul dan Paulus adalah rasul terakhir yang ditangkap langsung oleh Kristus ketika Paulus dalam perjalanan menuju kota Damsyik ingin membinasakan orang-orang percaya yang ada di kota itu. Nah, sementara dalam perjalanan persisnya di kota Damsyik, Tuhan menangkap Paulus melalui cara Paulus melihat sebuah cahaya, dan cahaya itu membutakan mata Paulus sekitar 3 hari kurang lebih.
lalu kemudian oleh Nabi Ananias Tuhan bicara supaya Nabi Ananias menumpangkan tangan kepada Paulus dan mendoakannya, sehingga selaput yang menutup penglihatan Paulus lepas dan Paulus pulih kembali dalam penglihatan. Demikianlah pertobatan Paulus, dan dia kemudian menjadi rasul bukan oleh peristiwa itu saja, tetapi oleh karya-karya yang meneguhkan kerasulan itu. Seseorang disebut rasul bukan hanya karena dia pernah melihat Yesus atau pernah mendampingi Yesus sebagaimana yang terjadi pada Petrus dan lain-lainnya, tetapi dari karya-karya mereka dan buah pelayanan mereka. Karenanya benarlah pernyataan Kristus ketika dia berkata pohon dikenal dari buahnya. Untuk kita bisa menyimpulkan seseorang benar apa tidak, kita ukur dari buah-buahnya. Buah hidup keluarganya, buah kepribadiannya, buah pelayanannya, buah-buah yang diperlihatkannya sehari-hari. Dari buahnya lah kita bisa mengenal pohonnya, kata Kristus. Nah, Paulus ini disebut sebagai rasul bukan hanya karena perjumpaannya yang istimewa dalam perjalanan menuju kota Damsyik, tetapi juga karena buah-buah yang terjadi atau yang diperlihatkan oleh Paulus jauh dibandingkan dengan buah yang diperlihatkan oleh rasul-rasul lainnya atau oleh orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Kristus sepanjang pelayanan. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat unggul, sangat berhasil jika dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Bahkan juga bisa kita katakan dia jauh lebih unggul dari para pemimpin-pemimpin gereja yang pernah ada. Paulus ini jauh lebih unggul, jauh lebih berhasil dari orang-orang percaya yang kita bisa sebutkan namanya sepanjang perjanjian baru. Hal bahwa Paulus ini adalah rasul atau pemimpin jauh lebih berhasil, lebih unggul dari para pemimpin, dari para rasul yang ada, itu dibuktikan atau terlihat dari beberapa hal. Yang pertama Ibu Bapak, jumlah dari gereja yang ditanam oleh Rasul Paulus itu jauh melampaui jumlah gereja yang pernah ditanam oleh para rasul-rasul lainnya, bahkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja yang pernah ada. Sebutan yang tepat menurut Alkitab untuk menunjuk pada pembukaan gereja atau perintisan gereja adalah menanam gereja. Itu adalah sebutan atau istilah yang tepat dari sudut pandang Alkitab, Ibu Bapak. Nah, Rasul Paulus ini telah terbukti dan dicatat dalam kitab suci. Dia menanam gereja jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan para rasul-rasul lainnya, bahkan para pemimpin-pemimpin gereja yang pernah menanam gereja atau membuka gereja. Kitab Kisah Para Rasul mulai dari pasal 13 sampai dengan pasalnya yang ke-18 yang saya sebut dalam slide saya itu misi pelayanan pertama, misi pelayanan kedua, misi pelayanan ketiga. 3 kali perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang dicatat mulai dari pasal 13 kitab Kisah Para Rasul sampai pasal 18 itu adalah misi dalam rangka menanam gereja. Dia pergi ke Eropa dalam rangka menanam gereja. Dia pergi ke Timur Tengah dalam rangka menanam gereja. Paulus bersama timnya datang ke Asia dalam rangka menanam gereja. Pendek kata, gereja yang ditanam oleh Rasul Paulus bukan hanya antar satu kota yang satu dengan kota lain, tapi juga dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu benua ke benua lain. Karena itu Ibu Bapak, bagian terakhir dari Alkitab kita ini itu ada peta Alkitab di sana. Ada peta zaman perjanjian lama Abraham, ada peta zaman perjanjian baru pelayanan Yesus, dan peta terakhir beberapa lembar itu adalah peta yang menjelaskan urutan perjalanan pelayanan Paulus dalam menanam gereja.
Karena itu jumlah gereja yang ditanam oleh Rasul Paulus ini menjelaskan Paulus ini adalah rasul yang lebih unggul dibanding rasul lainnya. Tidak ada peta yang mencatat, tidak ada lembar peta yang dilampirkan dalam Alkitab, yakni perjalanan rasul-rasul yang lain kecuali hanya Rasul Paulus. Bukan hanya dalam hal jumlah gereja yang ditanam, ibu bapak. Paulus juga menjadi rasul, penulis kitab perjanjian baru paling banyak dibandingkan rasul yang lain. Mulai dari kitab Roma sampai dengan kitab Ibrani, semua para ahli melaporkan dan sepakat Pauluslah penulisnya. Bahkan di setiap kitab itu, baik kitab Roma, kitab Galatia, dan lain sebagainya, selalu diawali pasal 1 ayat 1-nya selalu diawali dengan kata dari Paulus. Maka kata dari Paulus itu menjelaskan siapa penulisnya. Petrus menulis kitab, ya Petrus menulis, tapi 1 Petrus dan 2 Petrus. Tabib Lukas menulis, ya menulis, tapi kitab Lukas, Injil Lukas, dan kitab Kisah Para Rasul. Itulah pentingnya belajar teologi atau belajar pemuritan atau belajar Alkitab, ibu bapak, sehingga para pembicara atau para pengajar Alkitab itu tahu latar belakang menulisnya, kenapa ditulis, sejarah penulisannya, konteks yang ada pada saat penulisan itu, makna pemilihan kata saat penulisan bagian dari teks itu. Jika dibandingkan dengan sekarang, pemaknaan kata itu masih sama apa beda? Tapi zaman sekarang ini ibu bapak, banyak orang hanya jadi pengkhotbah karena belajar dari YouTube, belajar dari mendengar khotbah-khotbah lain tanpa pernah belajar resmi di bangku belajar. Saya tidak mendiskreditkan itu bagus. Tapi kalau sudah membahas bagian-bagian narasi atau bagian teks, itu harus mendatangkan ahlinya dia, ibu bapak. Tidak boleh sembarangan bicara itu supaya jangan berantakan. Paulus menanam gereja, lintas kota, lintas negara, lintas benua. Kita bersyukur dalam kasih karunia Tuhan, ibu bapak, gereja kita sudah menanam 33 gereja. Kurun waktu 1/4 abad atau 25 tahun sudah gereja kita. Sudah 33 gereja yang ditanam oleh gereja ini. Dan 29 dari antara 33 itu bertahan dan berkembang. Yang lain memang akhirnya kita tutup, kita evaluasi, dan kita gabungkan atau kita mergerkan dengan cabang yang terdekat. Jadi ibu bapak, kalau seandainya orang bertanya memang soal pertumbuhan gereja, ya pasti pertumbuhan gereja itu disebut gerejanya bertumbuh apabila gereja itu melahirkan atau menanam gereja-gereja yang lain. Dan itu adalah perintah Alkitab. Karenanya dana-dana misi yang ibu taruh, persembahan ekstra kita itu ibu bapak, 1 kali 1 bulan itu untuk membiayai misi atau pembukaan gereja. Kita buka gereja di mana, minimal 6 bulan pertama kita support hidup pendetanya, keluarganya. Kita sewa gedungnya, kita kasih fasilitasnya. Walau nggak semua penuh, sesuai kebutuhan dari gereja yang kita buka itu. Ini butuh semuanya, ya kita support. Jadi kalau ibu bapak melihat gereja yang ibu bapak ada ini, berjemaat ini adalah salah satu gereja yang menangkap misi dan tidak pernah berhenti bermisi. Habis tanam gereja, apalagi siapa di antara hamba-hamba Tuhan ini yang punya karunia, setelah dia mau saya bimbing, mau saya latih, mau saya bekali, maka saya bersama dengan tim membuka gereja, lalu tempatkan orang itu. Jadi saya bukan tipe pemimpin yang takut kalau ada orang yang punya potensi,
lalu kemudian kita geser, kita singkirkan. Tidak, kita malah senang sekali. Kalau ada mahasiswa sekolah teologi di gereja kita, kalau dia sudah masuk semester 4, semester 5 saya pasti panggil dan tanya, kamu mau jadi apa setelah tamat? Saya mau jadi gembala Pak. Kalau mau jadi gembala ikut saya, pelajari semua, lihat semua, seperti apa saya melayani, seperti apa saya komunikasi, seperti apa saya memimpin, seperti apa mengerjakan semuanya. Ikutin, lihat semuanya. Kemana saya pergi kamu harus ikut. Karena itu adalah belajar secara praktis. Siapa? Begitu dia ikut, lalu saya lihat dia punya pertumbuhan yang bagus, maka kita buka gereja lalu kita tempatkan. Kalau kita punya gereja di Kuala Lumpur, kita punya gereja di Kalimantan, kita punya gereja di Riau, Pekanbaru, kita punya gereja di beberapa tempat di kota di Kabupaten Karo. Itu adalah anak-anak rohani yang kita utus dari sini, ibu bapak. Dia mau, kita jalan. Saya bimbing, saya doakan, saya buka pelayanan. Mereka yang pindah dari sini, ibu bapak, anak-anak rohani kita yang merantau, yang pindah tugas di mana-mana, sampai di Kalimantan, di Riau, lalu mereka telepon saya setelah bertahun-tahun di sana, berkembang usahanya, luas hubungannya, dan dia sudah membantu pelayanan. Lalu dia bilang, Pak, datanglah ke kota ini Pak, kita bukalah gereja di sini, Live Spring Pak. Di sini agak sulit saya beradaptasi dan lain sebagainya. Begitulah komunikasi-komunikasi yang terbangun. Mereka yang melapor, berkomunikasi, lalu segera kita tindak lanjuti, kita siapkan, kita didik. Tapi itu pun setelah hasil doa. Kalau bukan hasil doa kita tidak mau. Kita doakan dulu. Makanya ada beberapa gereja minta bergabung, kita nggak terlalu tertarik dengan penggabungan-penggabungan. Nah, artinya ibu bapak, memang gereja yang bertumbuh itu harus melakukan amanat agung beritakan Injil. Salah satu cara yang paling efektif beritakan Injil, menanam gereja. Itu kata Alkitab ibu bapak. Dan gereja itu digambarkan oleh Alkitab sebagai tanamannya Tuhan atau kebun anggurnya Tuhan. Kalau dia ditanam pasti bertumbuh. Asal dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, diperhatikan dengan baik. Tidak ada tanaman yang tidak bertumbuh, dimanapun dia ditanam. Makanya hamba-hamba Tuhan yang punya panggilan jadi gembala jangan khawatir. Waduh, saya ini gak punya apa-apa, gereja mereka besar. Kita dulu memulai gereja ini ibu bapak persis di rumah bapak almarhum bapak Kompani Sembiring. Di depan rumah, depan GPD itu persis hanya 4 kali 9 meter, atap miring. Itu semua gereja di kota ini sudah punya fasilitas antar jemput jemaat. Semua jemaat dari mana-mana udah pada dijemputin, gedungnya udah bagus-bagus. Justru di tengah-tengah keadaan seperti itu, kalau saya melihat gereja yang lain gak ada peluang ini buka gereja ini, justru kita berdoa, kita bertahan, kita berjuang, karena kita tahu Tuhan yang utus. Tapi gereja, karena dia adalah tanaman Tuhan, asal ditanam, asal dimulai, yang penting dijaga dengan sehat. Apapun kalau dia sehat, pasti bertumbuh. Apapun asal dia sehat, pasti berkembang. Tidak harus didoakan. Anak kita itu kalau dia sehat, nggak perlu kita doakan supaya pertumbuhannya bagus. Tuhan berkatilah anakku ini supaya dia bertambah besar. Nggak perlu kita doakan. Dan memang tidak pernah kita lakukan itu kan. Kenapa? Karena dia sehat, dia pasti bertumbuh. Asal kita kasih makanan yang sehat, kita rawat sehat, kita jaga sehat, gereja itu pasti bertumbuh. Anak itu pasti bertumbuh. Demikianlah dengan gereja. Asal dijaga sehat, ditangani sehat, di manage dengan sehat, pasti bertumbuh dan pasti berkembang. Alkitab bilang Allah mau tidak bisa menghentikan gereja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saya mulai masuk kepada inti. Lihat ibu bapak, di samping karena gereja yang ditanam Paulus jumlahnya jauh lebih besar, kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus juga jauh lebih besar. Ini yang kemudian membuat kita yakin bahwa Paulus ini memang rasul atau pemimpin atau orang yang unggul, orang yang lebih luar biasa dibanding orang-orang yang pernah ada, orang-orang yang pernah bisa kita sebutkan, pemimpin-pemimpin yang pernah ada. Dia sangat luar biasa. Tentu ada kelebihannya. Kelebihannya itulah yang perlu kita lihat. Ayat Alkitab yang kita baca ini memberitahukan jawaban. Apa kelebihan Rasul Paulus ini sehingga dia menjadi orang yang lebih unggul, dia menjadi pemimpin yang jauh lebih berhasil, bahkan dia menjadi alat Tuhan yang jauh lebih hebat dibanding yang lain. Apa kelebihannya? Ini kelebihannya kata ayat Alkitab yang kita baca, yakni karena Rasul Paulus memiliki sikap yang hebat.
Saya ulang, Paulus memiliki sikap yang hebat. Perhatikan ayat 20 itu, kita baca sekali lagi sama-sama ayat Alkitabnya. Ayo ibu bapak, ayat 20 kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan kalimat terakhir itu, Kristus dengan nyata. Sekarang, kata Paulus, sekarang, demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku selama dia hidup maupun setelah aku mati nanti. Kristus dimuliakan. Kalimat ini menjelaskan ibu bapak betapa hebat sikap Paulus ini. Paulus memiliki sikap yang hebat. Sikap yang hebat yang dia bangun, yang dia perlihatkan, itulah yang membuat Kristus dimuliakan oleh hidupnya. Sebutan lain dari sikap, walaupun ini bisa kadangkala disebutkan silih berganti atau bergantian penggunaan sebutan ini, istilah ini, sikap atau kepribadian. Walau pada hakikatnya ketika kita telusuri antara sikap dan kepribadian adalah dua hal yang memiliki perbedaan, tapi sering sekali ini disebutkan silih berganti atau bergantian sifat maupun kepribadian dalam hal praktek. Artinya ibu bapak, yang menjadikan Paulus menjadi pribadi yang unggul melampaui yang lain, jauh lebih berhasil dari yang lain, bukan gelarnya ternyata, bukan latar belakangnya karena dia pernah belajar lama dan dengan tekun belajar sebagai ahli Taurat atau sebagai pelatih, bukan. Sikap hidupnya itu yang menjadikan dia hebat. Sekali lagi, sikap hidupnya. Saya tidak mau dorong saudara supaya saudara mengejar keberhasilan. Bukan itu tujuan pembahasan ini. Supaya saudara menjadi lebih unggul dari yang lain. Bukan itu tujuan pembahasan ini. Tapi saya mau bilang, itu tidak terpungkiri ibu bapak. Ketika kita fokus membangun sikap hidup yang hebat, sikap hidup kita baik, maka yang lain akan menyertai. Yang lain akan menyusul, akan mengikuti. Keunggulan dalam banyak hal, keberhasilan dalam banyak hal, promosi dalam banyak hal, ini akan datang dengan sendirinya secara alamiah. Karenanya penting ternyata sikap hidup ini. Nah, coba kita lihat. Perhatikan slide saya berikut. Ibu bapak mesti paham, bagi orang-orang yang menginginkan supaya mengalami kuasa yang spesial dari Allah, bagi setiap kita yang merindukan memperoleh kekuatan yang luar biasa di dalam menjalani hari-hari yang ada, yang sering sekali diwarnai dengan berbagai masa sukar, kesulitan dan tantangan, bagi setiap mereka yang rindu melihat promosi dan peningkatan terjadi dalam hidupnya, maka orang ini harus menyadari bahwa sikap adalah aset terpenting dalam hidupnya. Sikap adalah aset termahal dalam hidupnya. Kesadaran ini harus terbangun secara terus-menerus ibu bapak. Kalau kita mendambakan atau kita ada pada posisi rindu mengalami kuasa yang spesial dari Allah, rindu melihat perlakuan istimewa dari sorga, rindu menerima kekuatan-kekuatan supranatural yang kita butuhkan untuk menjalani semua tantangan dan menyelesaikan semua panggilan. Kalau kita rindu melihat peningkatan dan promosi, kesadaran kita terus menerus bahwa sikap adalah aset terpenting, hal termahal. Bahkan aku harus ngomong, sikap itu jauh lebih penting dari kesuksesan. Sikap itu jauh lebih penting dari pendidikan. Sikap itu jauh lebih berpengaruh, bahkan lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan semua keberhasilan, dibanding dengan semua kekayaan, dibanding dengan semua yang bisa saudara pikirkan dan ucapkan. Sikap itu jauh lebih berpengaruh, lebih kuat, lebih penting
dari semua yang pernah saudara bisa pikirkan. Saya bertemu dengan banyak orang-orang hebat, tapi ketika mereka gagal di dalam hal bersikap, menjaga dan membangun sikap hidup, mereka tidak bertahan lama dalam hal hebatnya mereka itu. Tahu ibu bapak, sikap ini bisa membangun masa depan yang baik, tapi dia juga bisa merusak keluarga. Sikap yang tidak baik itu bisa menghancurkan perusahaan kita. Sikap yang tidak baik itu bisa mengkacau balaukan rumah tangga kita, bahkan masa depan kita. Sikap yang tidak baik, maka itu sikap yang hebat itu lebih penting dari semua. Ada orang diberkati kuliah tapi dicibir orang, dicibir juga. Karena apa? Masalahnya di sikap. Memang bagus jabatannya, tapi sombong minta ampun. Nah, dicibir orang kan. Memang pintar dia pak, tapi angkuh. Dicibir kan. Memang banyak uangnya pak, tapi pelitnya minta ampun. Coba. Bahkan yang cibir itu kadang-kala keluarga kita, orang lain. Kita kan jangan begitu, iya kan? Kalau kita jaga sikap kita baik ibu bapak, walau saudara nggak banyak-banyak amat uangnya, nggak kaya, nggak hebat-hebat amat gelarnya, sikap hidupnya baik, pikiran-pikirannya teratur, gaya hidupnya teratur. Orang bilang tetangga kami itu pak memang nggak banyak uangnya, tapi ramah sekali dia, murah hati sekali dia pak. Dia memang aron pak, tapi rajin dia memberikan support dukungan, rajin dia pelayanan pak. Dia cinta Tuhan minta ampun, cinta Tuhan minta ampun. Apalagi dia itu hebat pak, posisinya bagus, uangnya tak berseri, cinta Tuhannya, rendah hatinya luar biasa. Coba lu, bukankah ini yang, walau bukan ini yang kita kejar dari semua itu ibu bapak. Saya ulang, bukan ini tujuan kita menjadi baik, ramah, rendah hati, bukan. Tapi ketika kita ada di posisi ini, kita nggak bisa membendung apresiasi, perhatian, dukungan, bahkan juga pujian-pujian dari orang lain. Jadi jangan juga saudara tiba-tiba berkata hanya gara-gara saudara diberi pujian, waduh, Bapak nih luar biasa, Bapak nih hebat sekali, Bapak baik sekali. Ah, Bapak ini ada-ada aja, biasa aja kali. Enggak. Dan jangan juga asing kalau saudara dipuji, kalau memang itu fakta. Tapi kecuali kita nggak baik, kita nggak ramah, dia bilang, oh, Bapak ini ramah sekali orangnya, padahal kita enggak. Ah, ini namanya nembak ini. Nyindir ini, nyenggol dia. Sikap itu penting, katakan amin. Boleh ku dengar tepuk tangan? Coba ngomong sama sebelahnya yuk, bangun sikap yang hebat. Coba lihat slide saya itu, supaya ibu bapak nggak liar pikirannya setiap kali bicara sikap. Kita lihat definisi sikap dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia satu-satunya yang menjadi rekomendasi di bangsa ini, di negara ini, untuk menemukan pengertian-pengertian tentang kata atau hal-hal yang diperlukan, sehingga pengertiannya semuanya benar, akurat. Ini standarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai sikap, pengertiannya, sikap itu adalah perbuatan, perilaku, atau gerak-gerik yang didasarkan pada keyakinan seseorang atau pandangan hidup seseorang. Itulah sikap. Gini,
kita ini baik, ramah, rendah hati, murah hati, suka menolong, suka bantu, suka berkorban. Kita lakukan itu bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita dapat jabatan, dapat gelar, bukan supaya nama kita disebut, tapi kita melakukan tindakan itu karena keyakinan kita akan apa yang diajarkan firman Allah. Karena itulah yang kita imani. Itu yang disampaikan Alkitab. Jadi kalau orang menilai kita berbeda, terserah dia, tapi kita melakukan itu didasari oleh pengertian kita akan firman. Karena memang orang benar itu adalah orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah hidup dalam pertobatan. Walau tidak harus diminta ibadah, keinginan karakter manusia barunya adalah ya ibadah, doa, baca firman, murah hati, menolong, membantu, jadi berkat bagi banyak orang. Itu karakter kita, bukan kikir, bukan pelit, bukan egois, bukan angkuh. Jadi kita melakukan semua gerak-gerik itu, tindakan itu, kita memaafkan orang-orang itu, ya karena memang itu yang kita yakini dari firman Allah. Yang kita baca ini bicara lebih kuat dari yang kita rasakan, dari yang kita alami. Itulah yang disebut dengan bertindak didasarkan pada keyakinannya. Kan keyakinan kita bukan kepada kitab yang lain kan, kecuali hanya kitab yang ada di tangan kita ini. Jadi tindakan-tindakan Paulus itu, ibu bapak, sehingga dia memiliki sikap yang hebat, itu bukan karena hal-hal yang lain. Karena setelah dia belajar kitab suci, dia mengerti kebenaran, lalu dia menyesuaikan atau menyelaraskan kepribadiannya, karakternya. Dia bangun sesuai dengan apa yang dia temukan itu. Makanya disebut kita ini kan manusia baru semua. Kalau kita belajar firman, ngerti firman, dengar firman, tapi ternyata sikap kita berbeda dari apa yang kita pelajari, maka sebenarnya kita tidak ngerti apa-apa. Kita tidak belajar apa-apa. Pernah ibu bapak lihat, atau mungkin ibu bapak bisa sebutkan, ada banyak orang banyak baca buku, rajin dia sekolah, tapi sekolahnya tidak mengubah dia, tidak mengubah kepribadiannya. Pernah ketemu orang begitu? Cara berpikirnya, karakternya tetap, padahal dia belajar, ikut seminar sana sini. Dengar, yang kita dengarkan, yang kita pelajari tidak membuat kita berubah sesuai yang kita pelajari, yang kita dengarkan itu, maka sebenarnya kita tidak belajar apa-apa. Yang menjadikan kita lebih unggul dari yang lain, setelah kita belajar sesuatu, terima sesuatu, lalu yang kita pelajari, yang kita lihat bagus, hebat, luar biasa, menyentuh, memberkati, maka kita sesuaikan dengan apa yang kita dengar itu yang menjadikan hidup kita naik lebih unggul. Dapat lagi pewahyuan, pengajaran, naik lagi lebih unggul. Dapat lagi pengertian yang baru, kita dorong lagi diri kita, naik lagi lebih unggul. Inilah yang disebut dengan proses menjadi serupa dengan Kristus. Tokoh pendidik ternama dan terkemuka, dua tokoh pendidik ini, coba slide saya tadi, memberikan definisi soal sikap itu. Shaker dan Beckman, dia bilang begini: sikap merupakan keteraturan dalam perasaan, pemikiran, juga tindakan. Teratur itu artinya sesuai dengan yang diyakininya. Itulah sikap. Oke. Coba gini. Saya butuh waktu 2 menit. Tapi ibu bapak mesti seriusin. Saya butuh waktu 2 menit. Ketika saya minta, ibu bapak lakukan ya. Gini. Ini bukan sulap. Coba semua, perhatiin ibu bapak. Sebutkan siapa sahabat yang paling dekat dengan saudara. Di hati saudara aja, sebutkan. Harus ketemu, jangan sampai
Saudara dengar saya kasih kalimat pertanyaan tapi nggak nyebut di hati. Sekali lagi saya kasih waktu. Sebutkan siapa kawan terdekat saudara. Oke, mikir sebentar. Yang udah dapat katakan amin. Oke. Saya tanya. Pertanyaan kedua dan terakhir. Kenapa saudara menyebut dia jadi kawan dekat atau sahabat baik saudara? Sebutkan, jangan disebutkan di hati. Apa alasannya dia jadi sahabat dekat saudara? Sebutkan di hati. Karena dia baik, karena dia murah hati, karena dia pernah menolong, karena dia mau mendengar, karena dia membantu, karena dia ini, karena dia... Sebutkan dulu. Yang udah nyebut katakan amin. Oke. Sekarang balik ke saya nih, balik saya. Tadi saudara sudah sebutkan dan sudah menemukan siapa kawan dekat saudara. Siapa sahabat baik saudara. Dan saudara pun sudah menyebutkan alasan kenapa saudara bilang dia baik, dia kawan dekat. Saya yakin alasan itu berkaitan dengan sikap. Ya. Yang ngikut katakan amin. Alasan kenapa kita sebut dia baik, semuanya berkaitan dengan sikap. Sekarang terkonfirmasi bahwa sikap itu adalah aset terpenting. Belum mantap dia. Sikap adalah aset terpenting, aset termahal. Jadi saudara sebut dia sahabat dekat, sebut dia kawan baik, bukan karena alasan-alasan dan faktor-faktor lahiriah lainnya kan. Saya tertarik dengan sebuah jurnal yang melaporkan hasil penelitiannya. Nih, Robert Health International. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi. Jadi perusahaan ini pernah meminta para presiden, direktur, dan para direktur personalia di perusahaan-perusahaan terkemuka Fortune 500. Satu alasan kenapa mereka memberhentikan karyawan mereka. Jadi perusahaan konsultan ini minta supaya semua pimpinan perusahaan itu beri satu saja alasan kenapa mereka memberhentikan tim mereka, timnya. Maka hasil daripada laporan-laporan para presiden direktur itu, para manajer personalia itu, seperti ini yang saya tulis di atas. 30% menyebutkan alasan kenapa mereka berhentikan tim mereka karena tidak kompeten. Ini bicara kompetensi. Lalu 17% memberitahukan karena tim itu sulit bergaul. Gak bisa bekerja sebagai tim. Ini bahaya nih. Ini teman-teman para tim, para hamba-hamba Tuhan, gak bisa bekerja sebagai tim. Bahaya. Lalu alasan berikut, tidak jujur atau suka berbohong. Itu alasan kenapa tim atau karyawan diberhentikan. Alasan berikut kata mereka karena kepribadiannya negatif. Selalu menemukan alasan kenapa tidak melakukan sesuatu. Bukan berupaya menemukan alasan sehingga dia harus menyelesaikan sesuatu. Minggu semalam saya berharap masih segar di ingatan ibu bapak. Kalau kita punya tim, kita bekerja sama dengan tim, lalu kita sebagai tim yang bekerja dengan tim itu hanya melaporkan atau menyampaikan kenapa ini tidak berhasil, kenapa ini ada masalah, kenapa nggak bisa, lalu kita hanya bilang karena begini masalahnya Pak, karena ini persoalannya, karena ini. Kalau kita sebagai tim yang ada di bagian tim kerja, tugas kita hanya menyampaikan masalah, melaporkan masalah, maka sebenarnya kita tidak memberi nilai tambah di komunitas itu,
di perusahaan itu, di lembaga itu, di organisasi itu. Karena kalau hanya sekedar untuk melaporkan ini kendalanya, ini masalahnya, kita ini dibayar, diminta jadi tim, bukan untuk melihat di mana masalah dan kendala, tapi untuk membantu menyelesaikan semua masalah. Maka itu ibu bapak yang harus kita lakukan adalah, Pak, ini nggak bisa kemarin begini karena masalahnya di sini. Tapi Pak, sudah ku selesaikan. Ini solusinya Pak. Itu baru tim. Yang ngerti boleh manggut-manggut. Karena bagaimanapun saudara akan kerja dengan tim di luar sana. Apapun levelnya kerjanya saudara. Atau oke, saudara nggak bekerja, saudara ini adalah tim di rumah tangga. Lah kalau antara suami dan istri, istri hanya ngomong ini masalahnya, ini masalahnya, ini masalahnya. Atau sebaliknya, suami hanya ngomong ini masalahnya, ini masalahnya. Atau anak hanya ngomong ini masalahnya, ini masalahnya. Nggak perlu sekolah tinggi kalau hanya melihat masalah. Kita diajak jadi tim supaya kita bisa menemukan masalahnya dengan solusinya. Jadi kalau kasih koreksi pada orang yang benar itu begitu. Pak, ini menurut saya harus kita koreksi. Ini ABC, ABC, ABC. Dan menurut saya lebih baik seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu menurut saya, monggo dipelajari. Itu baru mantap. Itu baru keren. Nanti saudara di tim di luar sana begitu. Ngomongnya begitu, boleh katakan amin? Lakukan begitu. Jangan pemimpin kita bilang, pemimpin kami ini, nggak bisa nih Pak, nggak bisa diandalkan. Lo bahan si baba ku lebih. Jangan. Coba lihat lagi ibu bapak. Ini, coba dengar nih. Lihat yang tadi. Alasan kenapa tim atau karyawan diberhentikan, 30% bilang berkaitan dengan kompetensi. Nggak berkembang pengetahuannya, kompetensinya. Memang itu 30%. Tapi jangan salah. 5 poin di bawah itu: sulit bergaul, tidak jujur, berkepribadian negatif, tidak bersemangat, tidak menjalankan instruksi. 5 poin itu semua berkaitan dengan sikap. Jadi pendek kata aku mau bilang begini lah, kenapa seseorang diberhentikan? Sikap. Yang paham boleh ngomong amin. Sekarang kita balik pertanyaannya. Supaya seseorang dipromosikan apa caranya? Ya sikap. Karena hanya 1 poin untuk kompetensi. Tapi 5 poin untuk sikap. Jadi sikap adalah aset termahal. Aset terpenting. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya masuk di bagian terakhir. Ini menarik ibu bapak. Sering sekali seseorang, khususnya orang yang tidak kenal Tuhan ini, dia masih lebih memfokuskan perhatian kepada penampilan, bukan pada sikap. Memang ada beberapa orang beroleh keuntungan dengan memfokuskan perhatian pada penampilan. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Ada orang penampilannya kelihatan bagus, attitude-nya kelihatan bagus, sangat berestetika sekali. Tapi jika itu tidak dibarengi dengan sikap yang bagus, ini nggak bertahan lama Pak Bu. Karena kitab suci kita lah yang mengajarkan secara terang benderang hal berkaitan dengan sikap, karakter manusia baru. Itu kitab suci kita. Bahkan kitab suci kita itu memberitahukan kita ini punya kekuatan yang luar biasa, yakni Roh Kudus yang akan menolong setiap yang percaya kepadanya untuk membangun sikap yang menjadi berkat itu. Di agama lain gak ada Roh Kudus. Di agama lain, kepercayaan yang lain itu Allah itu jauh di tempat tinggi, transenden, sangat jauh, itu bahasa aslinya.
Sementara di Alkitab kita, di orang percaya, Allah itu bukan trans, tapi imanen. Imanen artinya dekat di dalam diri kita sesuai yang kita imani. Allah itu ada di dalam diri kita, dan inilah yang menolong kita memproduksi semua buah-buah roh, karakter-karakter ilahi. Makanya aku bilang, dimanapun seharusnya orang Kristen itu selalu bisa diandalkan dan dipercaya. Tapi kenapa di banyak perusahaan kita lihat, coba, saya kemarin lalu mendapat apresiasi karena setiap saya memimpin pertemuan, event, atau jadi ketua panitia, semua penerimaan, pengeluaran, tanggalnya pun, nama yang menerima semua aku suruh ditulis, transparan dan dipublish ke umum. Itu dari dulu. Dari mana kita bisa mempercayai seseorang? Dalam hal kecil saja, kan, dalam hal uang. Kalau ibu bapak melihat gereja kita ini begitu transparan, berapapun saudara kembalikan persepuluhan saudara ditulis di situ. Kalau ada saudara kasih persepuluhan lalu namanya tidak muncul, saudara harus cek kepada tim. Kita tidak mencurigai, cek pada tim. Saya waktu lalu kasih persepuluhan, ini kenapa? Saya sebenarnya sudah minta tolong sama salah satu bank untuk bisa menerbitkan barcode masing-masing sesuai nama, supaya di kursi kita ini ditempel barcode-nya. Jadi saudara tinggal klik aplikasinya, begitu pakai handphone, klik, nama saudara muncul di situ, semua daftar persembahan saudara di situ, semua yang lain di situ. Tapi saudara nggak bisa mengakses yang lain. Cuma mahal sekali aplikasinya, Pak. Mahal aplikasi untuk bikin aplikasi itu. Yang ada ini baru semua rekening bank ditaruh dalam bentuk barcode itu, taruh ditempel QRIS, maksud saya, dalam bentuk QRIS ditempel di situ. Saya minta tadinya, karena kita kan punya database jemaat. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku saya jemaat GB Live Spring, database-nya ada nggak? Di database dia terdaftar nggak? Kita nggak mau lagi dikerjain orang, Pak. Kadangkala kita dikerjain orang lebih sering. Nggak main-main itu, Pak. Dia datang menyebut ngaku-ngaku atas nama jemaat GB Live Spring, padahal datanya nggak ada. Dulu dia pernah beribadah, tapi setelah 4 tahun nggak pernah, 3 tahun nggak pernah. Di gereja kita ini ada 3 kategori: jemaat aktivis, jemaat aktif, jemaat pasif. Jadi semua pilihan itu tergantung pada jemaat masing-masing. Kalau jemaat itu adalah jemaat pasif, ya artinya dia pasif dalam banyak hal. Kadang-kala ibadah nggak datang, nggak kelihatan support dan dukungan-dukungannya, nggak, ya pasif lah semuanya. Setelah terdaftar tapi nggak ada muncul gitu, nggak kelihatan, dia pasif. Jadi kelak kalau terjadi padanya, dia nggak boleh ngomong, Pak kami jemaat, Pak jemaat GB Live Spring, kita cek kategorinya. Nah jadi ibu bapak kembali, coba lihat, sikap seseorang itu kunci bagaimana dia bisa menjadi lebih unggul dan lebih luar biasa. Ada orang fokus kepada penampilannya bagus dan lain sebagainya, tapi sikapnya nggak bagus. Bahkan ada orang-orang mendapatkan keuntungan karena postur tubuhnya bagus, ada. Presiden ke-6 kita ketika maju sebagai calon presiden pertama, alasan kenapa dia menang menurut beberapa laporan adalah karena dia ganteng. Presidennya ganteng. Masih ingat ya siapa presiden ke-6 kita? SBY. Waktu dia maju kompetisi sama Megawati, jadi SBY menang. Alasan-alasannya di media sosial tuh baca itu, karena dia ganteng, gagah, tinggi, besar, berwibawa. Dia beroleh keuntungan secara postur tubuh fisik. Coba lihat waktu Jokowi maju periode pertama, yang pilih presiden SBY menang kemarin itu siapa? Ibu-ibu loh. Kan ibu-ibu yang bilang dia ganteng,
Padahal ada perempuan yang maju jadi calon presiden, tapi ibu-ibu semuanya lebih tertarik pada kegantengan. Memang wanita ini masih melihat apa yang di depan mata. Ganteng. Bandingkan waktu Jokowi maju periode pertama, kurus krempeng, tepos lagi, itu mau jadi presiden. Nah, gitu. Yang ngomong itu siapa? Bapak-bapak itu. Bapak-bapak. Tapi ternyata sangat berpengaruh penampilan fisik. Masih berpengaruh. Saul pernah begitu. Dia diangkat jadi pemimpin bukan karena sikapnya yang excellent, tapi karena postur tubuhnya yang jauh lebih bagus dari semua laki-laki yang ada di Israel. Tokoh-tokoh influencer yang ada di sekarang pada umumnya ganteng dan cantik atau biasa-biasa. Ganteng dan cantik. Yang iklankan shampoo itu semua punya rambut bagus apa jelek? Bagus. Yang iklankan kemeja, baju itu jalannya agak bagus. Yang kayak begitu itu jalan. Yang jadi kena kapal terbang, kena kapal terbang kata orang Medan, pramugari maksudnya. Aku tahu dengar istilah itu. Ada nenek waktu itu bilang, Pak Pendeta, Sampati Siti, katakan man kena kapal terbang Apa kena kapal terbang karo? Ini bukan beru karo, memang nggak tahu aku waktu itu. Jadi karena sudah agak berusia begitu ya aku panggil Karola. Coba lihat, semua kan yang berpenampilan cantik, ganteng. Dulu Pak, yang jadi pendeta tinggi badannya harus 165 cm. Dulu. Untung peraturan itu segera dirubah. Adilang, kalau nggak masuk aku Pak, nggak jadi pendetaku. Karena pendeta pun waktu itu mulai ngikutin tentara, polisi, yang ukuran badannya ditentukan. Sekarang siapa saja bisa jadi pendeta. Makanya ada kalanya kacau balau. Hebat tuh kalau GBKP, HKBP itu nggak bakal bisa masuk pengajaran sesat di sana. Karena pendetanya nggak bisa jadi pengkhotbah, nggak bisa jadi pendeta kalau nggak lulus sekolah teologi yang mereka bangun. Kalau di Pentakosta, karismatik, bisa ngomong puji Tuhan, haleluya, PDP. Agak rajin kasih persembahan, PDM. Susah kepala kita, rontok rambut kita ini gara-gara baca Alkitab, bolak-balik belajar buku. Tiba-tiba dia udah sukses aja jadi pendeta, jadi gembala. Cuma ngomong di YouTube. Ada temanku begitu di Australia. Teman ini benar teman. Jadi yang pikir temanku ini cuma Sumatera Utara gitu. Australia juga ada temanku. Punya teman di Australia itu YouTuber, jemaatnya nggak ada. Followersnya di YouTube jutaan. Khotbahnya nggak jauh lebih bagus dari aku. Aku jauh lebih keren khotbah dari dia loh. Followersku. Ada orang memang kalau dia apa namanya itu isi konten, bikin konten gitu, langsung banyak orang yang like. Kita bikin konten 5. Cuma 5 yang 7. Orang bikin konten itu cuma makan. Yang like, yang komen ratusan. Makanan begitu dimakan. Makan rumput-rumput. Makan yang apa itu namanya itu konten? Mukbang ya? Iya. Coba lihat itu loh. Saudara khotbah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nggak ada yang like itu. Nggak ada yang like itu. Memang dunia kita ini udah rusak ini.
Dan yang banyak nge-like itu siapa? Ibu-ibu. Cek aja daftar nama itu. Aku tuh kadang-kala kalau di like, dikasih ku buka medsos, kulihat kadang-kala agak suka kepo juga. Kulihat, ku scroll, banyakan ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu banyak penggemarku. Tapi Paulus secara fisik dia penuh kelemahan. Dia nggak pernah mendapat keuntungan secara fisik. Penuh kelemahan. Coba lihat ini. Ini terakhir. Coba klik. Berdasarkan laporan apokrip. Apokrip itu artinya para peneliti yang penelitiannya didasari dengan data-data atau bukti-bukti, tetapi penelitian mereka itu tidak dimasukkan dalam kitab suci. Itu namanya apokrip. Ini berdasarkan kesaksian orang, keterangan orang. Itulah yang mereka simpulkan. Jadi apokrip bernama James Ordan Herbert memberikan gambaran tentang fisiknya Paulus. Paulus itu pendek. Udah pendek. Botak. Jadi dari mana dia bisa menarik ini coba secara fisik? Suruh ikut capres, nggak ada yang pilih ini. Pendek, botak, badan kecil, cuma bedanya kuat. Makanya memang orang kecil itu kalau nggak gemuk-gemuk amat masih kuat dia. Kuat lari. Tapi kalau kecil gemuk kayak aku ini dikit. Aku masih bisa lah, hampir setiap pagi masih lari naik gunung lah. Jadi saya itu perumahan di belakang ini tempat saya berlari lalu renang. Habis lari langsung renang. Wah, nyutung. Lalu coba lihat lagi. Kakinya bengkok Paulus. Kali. Lalu habis kakinya bengkok, kedua alisnya menyatu, hidungnya bengkok. Kedua alisnya menyatu. Udah kedua alisnya menyatu, enggak dia sulam alis itu. Ini ibu-ibu ini alisnya bagus-bagus saja dicopot, tanam lagi. Seolah-olah dia mau bilang sama Tuhan, kurang mantap Tuhan kata. Tapi yang paling salah di situ bukan ibu-ibu yang sulam alis, penyulam alisnya. Tukang sulam alisnya. Jadi ibu-ibu merdeka. Hanya saja alis nggak masalah karena nggak masuk surga. Jadi saudara sulam pun itu saudara copot itu nggak ikut masuk surga. Sama kayak gigi pun nggak masuk surga itu. Saudara mau bikin gigi palsu, gigi emas, gigi perak, nggak masuk surga itu. Bahkan yang lebih ngeri, yang palsu-palsu semua tinggal. Oleh sebab itu ibu bapak, kelebihan Paulus adalah di dalam sikapnya yang mantap. Fisik memang dia penuh kekurangan. Bahkan dia bilang ada duri dalam dagingku. Dan aku udah berdoa berkali-kali tapi nggak sembuh. Tapi hebat Tuhan angkat dia. Maka kesimpulan dari pesan ini adalah jangan hanya fokus kepada penampilan. Harus juga pada sikap. Katakan amin. Inilah yang akan menjadikan kita orang yang mengalami kuasa Tuhan yang spesial, kekuatan yang supranatural. Yuk kita nyanyi sama-sama.